Prestasi Jokowi dalam situasi pandemi corona saat ini. Dari sekian presiden yang ada selama ini di Indonesia, baru kali ini penulis merasa bangga di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Mungkin karena penulis merasa terlibat secara emosional sejak pemilihan presiden tahun 2014 silam dan juga pada Pilpres 2019 lalu. Sejak tahun 2014, begitu banyak isu dan fitnah keji yang dilontarkan oleh lawan politik Jokowi bahkan sampai detik ini. Dan masih ada saja orang yang dungu dan percaya dengan isu fitnah tersebut. Tapi biarlah mereka berbuat sesuka hati untuk memuaskan jiwa mereka yang sudah sakit sejak 2014 silam. Yang jelas, mereka tidak akan melawan ketetapan Tuhan bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang sah dan sedang menjabat selama 2 periode. Sejak pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, beliau banyak melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Jadi, jangan heran jika banyak desa yang sudah menderita kegelapan puluhan tahun, akhirnya kini bisa menikmati aspal yang mungkin hanya mimpi bagi mereka non jauh di pelosok Nusantara selama ini. Jalan tol yang mempermudah akses jalan, belum lagi pelabuhan, bandara, dan fasilitas publik yang sudah dibangun dan atau direnovasi sehingga membuat kita berdecak kagum. Penulis tidak mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sudah 100% maksimal. Namun setidaknya ketika kita melihat ada niat baik yang sudah dan sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia selama ini, tidak seperti sebelumnya yang meninggalkan warisan proyek untuk rakyat hambalang. Sekitar 2 bulan setelah Presiden Jokowi ditetapkan sebagai Presiden Indonesia yang sah, beliau mendapat penghargaan internasional sebagai Asian of the Year 2019 dari The Straits Times Singapura. Dan wajah beliau terpampang di halaman depan dengan keterangan Respected Leader at Home and Abroad. Beliau dianggap pantas mendapatkan penghargaan tersebut karena dianggap memiliki ketangkasan dalam menghadapi memimpin rumitnya persoalan, baik yang terjadi di dalam ataupun di luar negeri. Ide beliau yang merintis gagasan The Asian Outlook bersama dengan negara Indo-Pasifik pada November 2018 mampu menghidupkan ekonomi yang lesu, memberantas korupsi yang merajalela hingga menangani peningkatan ekstremisme di Indonesia. Dan pada tanggal 20 Oktober 2020, genap 1 tahun usia kepemimpinan presiden, meskipun saat ini hampir seluruh dunia, di Indonesia juga termasuk, sedang melawan virus corona dan dampaknya terhadap ekonomi, toh ini tidak membuat Presiden Jokowi untuk tetap membangun infrastruktur di Indonesia. Pada bulan Agustus 2020 lalu, Presiden Jokowi meresmikan Yogyakarta International Airport, disertai dengan pengoperasian menara airnav di Indonesia dengan sistem peringatan dini tsunami. Bahkan pada bulan yang sama, Presiden Jokowi juga meresmikan jalan tol pertama di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Itulah sebagian kecil prestasi yang masih dan sedang terus dilakukan oleh demi anak cucu kita kelak. Mirisnya, masih ada saja yang mencaci maki beliau. Himpunan Pengusaha Muda menilai pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah berupaya meningkatkan perekonomian dan investasi sejak dilantik 20 Oktober 2019. Ketua HIPMI bernama Mardani Hamaming juga mengatakan jika peningkatan investasi dan ekonomi terlihat sama saat Omnibus Law disahkan, ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusaha dalam 5 tahun untuk pemerintahan Jokowi. BKPM sendiri menargetkan pencapaian investasi tahun 2020 sebesar lebih dari 880 triliun atau sekitar 11% lebih tinggi dibanding 2019. Terkait Omnibus Law, Mami juga mengatakan jika UU tersebut untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia. Mereka tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit, nanti cukup lewat 1 pintu saja. Jadi, jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini. Jadi sungguh sangat lucu jika ada yang masih ngotot demo tolak Omnibus Law karena faktanya dari survei yang dilakukan oleh lembaga kredibel memperlihatkan jika 91% masyarakat setuju dengan UU tersebut. Bahkan Bank Dunia juga mendukung Omnibus Law karena itu sebagai bentuk pemulihan ekonomi dari Indonesia. Lalu, kenapa pihak oposisi ngotot tolak Omnibus Law? Berkedok merah bulu. Karena mereka tidak senang Indonesia ekonominya maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Itu saja. Di tengah situasi pandemi saat ini, semua negara juga merasakan dampaknya. Dalam hal ekonomi termasuk Indonesia. Lucunya, saat virus corona mulai menyebar, ada yang ngotot minta lockdown dengan dalih menemukan rakyat Indonesia. Yang ngomong lockdown itu pasti orang yang mampu atau orang yang kaya dan pihak oposisi tentunya.
Mereka teriak lockdown karena mereka punya banyak uang. Mereka tidak akan pernah memikirkan bagaimana nasib rakyat kecil yang harus banting tulang untuk makan satu hari saja. Logikanya, saat PSBB kita merasa kewalahan karena tidak bisa mencari nafkah seperti normal. Bagaimana jika lockdown? Mau makan apa? Presiden Jokowi tidak mau didikte untuk menerapkan lockdown, dan hal ini terbukti dalam beberapa bulan kemudian jika lockdown itu malah membuat masyarakat miskin makin miskin dan sengsara. Kalau banyak yang miskin, maka bisa dijadikan alat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dengan isu tidak becus untuk urus rakyat. Licik bukan? Tapi syukurlah, banyak rakyat yang sekarang makin cerdas meskipun mereka disuguhi dengan narasi jahat untuk menjelekkan Presiden Jokowi. Toh faktanya, 66% rakyat masih merasa puas atas kinerja Presiden Jokowi di tengah situasi pandemi virus corona saat ini. Bahkan ada yang beberapa hari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika mulai terlihat ada pemulihan ekonomi dibanding awal terjadinya pandemi. Akhir kata, penulis ingin menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Presiden yang tetap kekeh membangun infrastruktur di seluruh pelosok demi anak cucu, mengambil tindakan yang tidak populer untuk menolak lockdown dan tidak mensengsarakan rakyat, lalu juga tetap bekerja keras dalam senyap demi membangun ekonomi yang mulai pulih dihantam wabah corona ini. Aneh tapi nyata, ternyata masyarakat internasional lebih menghormati Presiden Jokowi dengan membuat nama beliau di beberapa majalah internasional, membuat nama jalan Jokowi, bahkan membangun masjid Jokowi. Jika dunia internasional saja mengakui kehebatan Presiden Jokowi, lalu pantaskah ada orang Indonesia yang mengaku malah mencaci maki Presiden Indonesia yang sah? Terima kasih dari saya. Terima kasih dari kami, sampai jumpa.